Baik adik-adik, materi hari ini yaitu tentang patologi klinis hemostasis ya. Jadi ada dua istilah yang mungkin kalian pernah tahu sebelumnya, ada homeostasis, ada juga hemostasis. Kalau homeostasis itu kita sudah belajar di anatomi fisiologi manusia berkaitan dengan proses fisiologi dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, berbeda dengan homeostasis, kali ini kita akan membahas tentang hemostasis ya. Hemo ini berasal dari kata hemo artinya darah ya, statis adalah kondisi yang stabil. Berarti kondisi yang stabil pada darah ya, khususnya dalam hal ini. Kalau homeostasis fisiologi secara umum, kalau hemostasis ini keseimbangan fisiologi pada sistem darah begitu. Nah, hemostasis definisinya ini lebih spesifiknya adalah untuk merupakan mekanisme tubuh ya untuk mencegah dan menghentikan perdarahan. Jadi pembuluh darah kita, adik-adik, merupakan organ yang sangat vital sekali di dalam tubuh kita ya. Mulai dari dia menjaga suplai oksigen, suplai makanan ke organ-organ vital, kemudian dia juga berperan untuk sistem kekebalan tubuh ya, dan juga menghentikan perdarahan pada saat terjadinya luka ya. Nah, luka di dalam tubuh kita itu ada yang di luar kelihatan ya, ada yang di dalam. Mungkin terjadi ada infeksi, atau kalau di pembuluh darah itu barangkali ada plak kolesterol yang mengeras di pembuluh darah, kita bisa bayangkan itu bisa menimbulkan luka pada pembuluh darah. Nah, ini juga nanti akan memicu infeksi di dalam tubuh kita. Nah, ini perlu kita cegah terjadinya perdarahan, baik itu perdarahan di dalam tubuh maupun di luar tubuh begitu. Nah, sistem untuk mencegah kita dan menghentikan kita dari perdarahan yang berlebihan ini disebut dengan mekanisme hemostasis, adik-adik. Nah, luka di dalam tubuh kita itu bisa terjadi di pembuluh darah, bisa juga terjadi di jaringan atau pada organnya ya. Pemicunya macam-macam, bisa mulai dari infeksi ya, infeksi mikroorganisme yang mana dia punya mungkin toksin yang bisa merusak jaringan ya, atau juga zat-zat lain yang ada di dalam tubuh, misalnya plak kolesterol begitu ya, atau juga gangguan internal genetik. Nah, ini bisa memicu terjadinya perdarahan ataupun luka jaringan. Untuk mempertahankan tubuh kita supaya kita tidak kehilangan banyak darah pada pembuluh darah, ataupun kita tidak mengalami kerusakan jaringan yang lebih luas, maka sistem hemostasis ini sangat-sangat diperlukan ya. Nah, fungsinya sekali lagi hemostasis yang pertama mencegah keluarnya darah dari pembuluh darah yang utuh. Karena kalau darah ini keluar dari pembuluh darah dalam jumlah yang banyak, maka fisiologi tubuh kita secara umum pasti terganggu ya, baik itu suplai oksigen dan makanannya terganggu, kemudian bisa dibayangkan semua zat yang ada di pembuluh darah kita keluar ke jaringan atau bahkan mungkin keluar dari tubuh misalnya ya. Perdarahan internal maupun eksternal ini dicegah oleh sistem hemostasis ya. Yang kedua, menghentikan perdarahan dari pembuluh darah yang terluka ya. Kalau kita kehilangan banyak darah itu kan juga bisa memicu terjadinya kematian ya, adik-adik ya. Shock ya, shock pada pembuluh darah ini. Nah, hemostasis berarti mekanismenya adalah ketika pembuluh darah kita luka atau rusak ya, maka dia akan memicu terjadinya pembekuan darah. Begitu ya, pembekuan darah. Kemudian apa sih fungsinya dari pembekuan darah ini? Yang pertama tentu menghambat keluarnya banyak darah tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, selain mencegah darah ini keluar terlalu banyak ya, juga memberi kesempatan pada jaringan tubuh kita itu memperbaiki diri gitu. Kalau terjadi kerusakan gitu ya. Jadi sistem hemostasis ini adalah proses pembekuan darah gitu. Nah, bagaimana kejadiannya? Ini di gambar ini telah dijelaskan adik-adik. Ini posisi ketika pembuluh darah kita itu sedang mengalami kerusakan
ya, luka jaringan atau luka pembuluh darah misalnya. Pembuluh darah kita luka. Nah, otomatis tubuh kita akan memicu terjadinya proses hemostasis atau nanti darah kita akan membeku. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya yang pertama adalah pembuluh darah ini menyempit terlebih dahulu, yang disebut dengan vascular spasm, ya. Jadi dia menyempit atau kita kenal mungkin dulu vasokonstriksi, begitu ya. Ini vascular spasm. Kenapa kok pembuluh darah kita menyempit? Itu fungsinya adalah untuk mengurangi keluarnya banyak darah. Karena kan di sini posisi pembuluh darah sedang luka ya, Dede ya. Nah, dengan dia menyempit, maka darah yang mengucur itu akan berkurang. Seperti itu. Nah, setelah terjadi vascular spasm atau penyempitan pembuluh darah, maka jaringan di dinding-dinding endotelium, ya, endotelium itu kan dinding pembuluh darah, ini akan melepaskan yang namanya ADP ya, Dede, ya. ADP adenosin difosfat. Nah, fungsinya apa ADP? ADP ini merupakan sinyal biokimia yang nanti mengundang platelet atau kita kenal dengan trombosit atau keping-keping darah, ya. Nah, dia nanti akan memanggil platelet untuk berkumpul pada area yang luka tadi, begitu. Platelet ini fungsinya nanti akan mengarahkan proses fisiologi kepada pembekuan darah, gitu ya. Nah, platelet tidak bekerja sendiri ya, Dede. Dia membutuhkan yang namanya faktor pembekuan darah, gitu ya. Faktor pembekuan darah nanti ada banyak sekali. Nah, selain itu juga membutuhkan yang namanya kolagen, gitu. Nah, di sini di tahap yang kedua terbentuklah platelet plak, ya. Jadi plak platelet. Nah, di sini posisinya adalah darah itu mulai mengental, Dede, ya, mengental, tapi belum membeku ya. Nanti baru di tahapan ketiga, ya, ini akan terbentuk benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin seperti jaring-jaring begitu ya, nanti dia akan membentuk blood clot ya atau darah beku seperti itu. Nah, kenapa kok kita membutuhkan pembekuan darah? Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama menghambat terjadinya perdarahan yang berlebihan. Tuh. Yang kedua adalah untuk memberi kesempatan kepada jaringan-jaringan yang luka ini tadi untuk memperbaiki diri, ya, regenerasi begitu. Nah, setelah itu sistem hemostasis ini, setelah darah membeku maka darah akan kembali encer, adik-adik. Gitu. Nah, kadangkala di dalam beberapa penyakit ya, pada beberapa penyakit ada orang yang ada gangguan pada pembekuan darahnya. Nah, kalau misalnya darah dia susah membeku begitu ya, nah berarti kan nanti terjadi perdarahan yang berlebihan. Gitu. Tapi ada juga adik-adik yang dia dalam proses pembekuan darahnya berlebihan, darahnya tuh gampang beku begitu ya. Kalau gampang beku, nanti banyak sekali bekuan-bekuan di sepanjang pembuluh darah. Nah, ini juga nggak bagus. Pasti akan menghambat pembuluh darah. Gitu ya. Akan terbentuk blood clot di seluruh pembuluh darah. Nah, waktu kita belajar anatomi fisiologi dulu pernah belajar tentang stroke ya. Stroke itu ada dua, Dede. Satu yang disebabkan oleh gumpalan atau plak ya, plak yang merupakan kumpulan dari kolesterol. Ada yang disebut dengan stroke hemorrhagic. Yang kedua, nah stroke hemorrhagic ini yang menghambat itu bukan tumpukan kolesterol, tetapi adalah bekuan darah. Nah, ini juga bisa menyebabkan stroke yang disebut dengan stroke hemorrhagic tadi. Ya, dikarenakan ada bekuan darah gitu. Sehingga hemostasis ini merupakan proses yang terdiri dari dua tahap penting. Yang pertama, tahap ketika darah ini membeku terlebih dahulu, ya, yang sudah kita bahas di slide ini, membeku terlebih dahulu. Tetapi pada suatu saat ketika sel-sel di sekitar jaringan yang luka itu sudah membaik, maka dia harus terencerkan pembekuan darahnya ya, lisis ya, bekuannya itu lisis supaya nanti darahnya bisa mengalir kembali. Kalau tidak ada sistem yang kedua, bayangkan ya, darah membeku begitu terus, otomatis pembuluh darah kita akan terhambat.
Nah, terjadilah mungkin ya emboli pada jantung begitu ya. Emboli jantung itu dikarenakan adanya material bekuan yang dari pembuluh darah masuk ke jantung. Nah, ini kan terjadi karena sistem yang kedua tidak terjadi, yaitu fibrinolitik atau trombolitik, pecahnya bekuan. Jadi dua proses ini yang menjadi poin penting dalam proses hemostasis ya. Yang pertama, darah membeku terlebih dahulu untuk mencegah perdarahan. Yang kedua, darah yang sudah membeku tadi memberi kesempatan kepada sel-sel untuk memperbaiki diri, maka dia akan lisis. Ya, bekuan ini akan lisis. Nah, itu. Dua ini harus terjadi dengan seimbang, adik-adik. Kalau satu saja tidak terjadi, maka tidak terjadi hemostasis ya. Misalnya bekuan darahnya oke, ya, bagus. Terjadi penghentian perdarahan. Tetapi kok ternyata trombolitiknya atau lisis bekuannya itu tidak terjadi. Nah, bisa dibayangkan terjadilah yang namanya pembentukan plak hemoragik. Ya, bisa terjadi stroke hemoragik atau terjadi emboli gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini adalah sistem hemostasis. Kalau tadi mekanisme utamanya itu tadi ada dua. Nah, sistem yang bekerja ini antara lain pembuluh darah, ya, sistem dalam pembuluh darah, mulai dari dinding pembuluh darahnya, ya, karena dinding pembuluh darah yang namanya sel endotel itu nanti yang akan memicu terjadinya hemostasis. Ya, dia akan mengeluarkan material yang kita sebut tadi dengan ADP, adenosin difosfat. Selain itu juga ada kolagen yang diproduksi oleh sel-sel endotel yang dia memicu proses hemostasis. Ya. Yang kedua adalah tentu trombosit atau platelet atau kita kenalnya keping darah. Ya. Trombosit ini adalah sistem darah yang paling berperan di dalam proses pembekuan darah. Ya. Yang ketiga adalah faktor koagulasi. Ya, faktor koagulasi atau faktor pembekuan darah. Ya, ini nanti ada beberapa faktor pembekuan darah yang ketiganya ini nanti akan bekerja sama untuk melakukan proses hemostasis. Nah, proses yang terjadi setelah luka, ya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama yang bereaksi terlebih dahulu ini adalah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah akan menyempit atau kita sebut dengan tadi vascular spasm. Setelah itu akan membentuk sumbat platelet ya atau platelet plak. Tadi saya bilang platelet plak. Nah, pada tahap kedua ini tadi ADP yang dilepaskan oleh endotelium dinding pembuluh darah ini akan mengundang platelet untuk menumpuk di daerah yang luka, membentuk suatu sumbat platelet ya. Posisinya adalah darah belum membeku tapi dia agak sedikit pekat begitu ya. Lalu yang ketiga adalah tahap pembekuan darah. Jadi tahapan yang ketiga pembekuan darah ini sudah mulai berperan yang namanya faktor pembekuan darah ya. Jadi pembuluh darah, trombosit atau platelet dan faktor pembekuan darah ini sudah mulai bekerja untuk membekukan darah. Setelah proses pembekuan darah selesai ya, kemudian jaringan membaik ya, darah juga tidak keluar banyak ya, akhirnya terjadilah yang namanya tahap keempat, fibrinolisis atau trombolisis, di mana pada tahapan keempat ini terjadinya lisis bekuan. Jadi bekuan yang terbentuk tadi dia akan lisis atau pecah ya. Pecahnya pembuluh darah ini sangat diperlukan sekali untuk mempertahankan aliran darah kembali lancar setelah terjadi pembekuan darah. Nah, ini proses hemostasis secara rinci ya adik-adik. Yang pertama tadi pembuluh darah. Di sini dia melakukan vascular spasm atau vasokonstriksi. Tujuannya adalah untuk mengurangi aliran darah di daerah luka ya. Setelah itu trombosit. Ya, trombosit ini dia awalnya tidak aktif ya, karena adanya sinyal ADP maka dia terjadilah aktivasi trombosit. Nah, kalau trombosit ini aktif dia akan menempel adik-adik pada pembuluh darah, menempel di endotel, kemudian mengundang teman-temannya
Jadi trombosit yang pertama kali menempel di endotel, dia juga melepaskan yang namanya ADP atau adenosine difosfat, sehingga terjadilah agregasi. Kalau adesi ini penempelan pada pembuluh darah, kalau agregasi ini adalah platelet mengundang platelet-platelet yang lain supaya menempel juga pada daerah yang luka tadi. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada luka, tidak terjadi yang namanya adesi. Jadi platelet ya mengalir begitu aja ya di aliran darah, tidak menempel di endotel. Tapi kalau ada sinyal ADP, maka si trombosit atau platelet akan menempel di pembuluh darah untuk membentuk yang namanya sumbat trombosit atau platelet plak tadi. Ya, platelet plak ini belum stabil ya, jadi masih masih solid tapi liquid begitu ya. Jadi belum terbentuk bekuan secara utuh. Nah, untuk itu dia membutuhkan faktor pembekuan darah. Nanti ada yang namanya proses signaling cascade yang dia akan membentuk namanya bekuan darah ya. Faktor pembekuan darah inilah yang nanti akan membentuk benang-benang fibrin ya. Nah, benang-benang fibrin inilah merupakan bekuan darah dari yang sudah membeku atau disebut dengan sumbat trombosit yang sudah stabil gitu ya. Nah, ini gambaran vasokonstriksi lokal atau vascular spasm ya. Nah, pembuluh darah kita, adik-adik kan terdiri dari jaringan otot polos ya. Nah, yang mana jaringan otot polos ini mampu berkontraksi, berelaksasi dengan sangat baik ya, sehingga kalau terjadi bleeding atau terjadi perdarahan, maka dia akan mengalami vasokonstriksi dengan secara otomatis untuk mencegah terjadinya perdarahan yang berlebihan ya. Dalam hal ini perlu adanya vasokonstriktor yang itu dikeluarkan oleh endotel ya atau dinding pembuluh darah. Nah, ini adalah gambaran ketika darah itu sudah mulai menuju ke pembekuan darah ya. Jadi tadi ini vasokonstriksi atau vascular spasm. Nah, nanti di sini pembuluh darah akan melepaskan ADP, adenosine difosfat. Lalu dia tugasnya adalah untuk menarik platelet. Jadi plateletnya nanti diundang ke sini ya. Ini adalah platelet-platelet yang warna kuning bulat-bulat ini ya, Dedek ya. Ini platelet atau pembuluh darah atau trombosit ya, atau keping darah. Selanjutnya platelet ini nanti akan kontak dengan endotel dan kolagen yang ada di dinding pembuluh darah yang rusak ini. Lalu dia juga akan melepaskan sinyal biokimia yang serupa, yaitu ada ADP, kemudian ada serotonin dan juga tromboksan A2 atau TXA2 ya. Ini dilepaskan oleh platelet. Nanti proses ini nanti akan memperkuat vasokonstriksi sekaligus untuk mengundang platelet-platelet yang lain menuju ke area yang luka. Begitu. Nah, ini proses ini disebut dengan adesi dan agregasi platelet. Ya, tahap yang kedua. Kemudian terbentuklah namanya platelet plak atau sumbat platelet. Ya. Nah, masuk ke tahap ketiga, yaitu proses pembekuan darah atau blood clotting. Dia membutuhkan namanya faktor pembekuan darah ya. Faktor pembekuan darah ini adik-adik macamnya ada banyak ya. Saya ke bawah dulu. Ada faktor 1 sampai faktor 13 ya. Faktor 1 sampai faktor 13. Kemudian ini ada high molecular weight kininogen dan juga prekallikrein yang dia juga akan masuk di dalam proses coagulation cascade ya. Jadi ada 13 faktor pembekuan darah. Nah, 13 faktor pembekuan darah ini akan membentuk enzim yang disebut dengan trombin. Nah, trombin ini nanti akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin ya. Nah, fibrin itu kan bahan bakunya adalah fibrinogen. Fibrinogen ini adik-adik diproduksi oleh sel-sel hepar ya. Begitu juga faktor pembekuan darah dan trombin ini juga banyak sekali diproduksi oleh hepar. Gitu. Nah, fibrinogen tidak akan bisa menjadi fibrin kalau tidak ada trombin. Nah, trombin ini juga diproduksi melalui proses signaling cascade. Signaling cascade tulisannya adalah
Cascade. Nah, ini ya. Apa yang disebut dengan reaction cascade? Reaksi yang berkelanjutan. Ya, satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Ya, kalau step 1 tidak terjadi, maka step 2 tidak terjadi. Seperti itu yang dinamakan dengan reaction cascade. Ya. Nah, nanti reaction cascade-nya akan saya jelaskan berikutnya. Nah, fibrin ini beragregasi nanti adik-adik. Ya, dia akan membentuk jaring-jaring, begitu lama-kelamaan akan membuat darah menjadi beku. Ya, disebut dengan blood clot, ya, bekuan darah. Nah, endotel kita, pembuluh darah kita itu adik-adik bisa terjadi kerusakan di dalam tubuh. Apa saja yang menyebabkan kerusakan? Yang pertama adalah shock, ya. Shock ini bisa shock dalam bentuk fisik, ya, mungkin ada benturan atau kerusakan fisik, ya. Ini bisa menyebabkan robeknya pembuluh darah, ya. Yang kedua adalah anoksia. Ya, anoksia itu adalah kondisi di mana tidak ada oksigen, ya. Kalau hipoksia itu kan kondisi oksigen rendah dalam jaringan. Kalau anoksia ini kondisi tidak ada oksigen. A itu kan tidak ada oksia itu oksigen, ya. Awalnya memang dari hipoksia, kemudian lama-kelamaan akan terjadi anoksia. Yang ketiga adalah heat stroke, ya. Ini bisa terjadi karena mungkin ada plak kolesterol, ya, di dalam pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya luka jaringan pembuluh darah. Ya, ini pada pasien-pasien dislipidemia, ya, dengan lipid yang tinggi, kemudian juga terbentuk plak di dalam pembuluh darahnya, aterotrombotik, ya, maka terjadilah robek pembuluh darah. Yang keempat adalah adanya infeksi, bisa bakteri, bisa virus, yang mana mereka memiliki endotoksin atau racun yang bisa merusak jaringan pembuluh darah. Ya. Yang kelima adanya reaksi antigen antibodi kompleks, ya. Misalnya ada infeksi, kemudian antigen antibodi kan bisa terbentuk. Antibodi nanti mengikat antigen, kompleks antigen antibodi ini bisa memicu terjadinya kerusakan jaringan, termasuk juga adalah kerusakan pada endotelium. Begitu. Kemudian yang keenam ini ada aneurisma dan hemangioma ini adalah kanker pada darah dan pembuluh darah, ya. Dimana kita tahu kalau kanker ini kan dia punya sifat untuk membentuk pembuluh darah baru, begitu ya. Nah, dalam proses proses karsinogenesis ini akan terjadi namanya kerusakan jaringan, ya. Termasuk salah satunya adalah kerusakan pada endotelium atau pembuluh darah. Gitu. Ini yang biasanya memicu terjadinya luka pada pembuluh darah di dalam tubuh kita dan pada akhirnya memicu proses hemostasis, ya. Kemudian ini penyebab keluarnya tromboplastin jaringan. Nah, ini adik-adik. Hemostasis bisa dipicu oleh dua jalur. Yang pertama jalur intrinsik, yang kedua adalah jalur ekstrinsik. Kalau jalur intrinsik, in berarti di dalam, ya, berarti pemicunya adalah dari pembuluh darah itu sendiri. Gitu. Sedangkan ekstrinsik ini adalah pembekuan darah yang dipicu oleh kerusakan di jaringan di luar pembuluh darah, gitu. Ya, jadi pada jaringan. Nah, apa saja bentuknya? Ya, misalnya kelainan obstetrik, ya. Kelainan ini kalau pada ibu hamil, ya, pada plasenta. Ada juga karena kanker keganasan, ya. Kasus hemolitik, misalnya malaria, itu biasanya kan dia akan keluar, ya, si trofozoid dari eritrosit, kemudian akan ke jaringan. Begitu juga autoimun nanti lisis bekuan. Ini lisis eritrosit. Ini juga memicu keluarnya tromboplastin, menyebabkan hemostasis. Trauma, luka bakar, operasi, ya. Operasi kan juga begitu, jaringannya terbuka, kemudian ada mungkin kerusakan jaringan, ya, maka akan memicu terjadinya pembekuan darah. Itu biasanya pasien-pasien mau operasi itu biasanya dicek ini ada status hemostasisnya.
pembekuan darahnya ini normal apa enggak gitu. Kalau dia tidak bisa membeku darahnya gitu ya, maka akan diberi perlakuan khusus apalagi, atau kebalik sebaliknya, kalau dia tidak bisa membeku misalnya, atau kalau tidak bisa membeku seperti tadi ya, atau kebalikannya dia gampang membeku, tidak bisa encer, maka kita beri anti pembekuan darah, atau misalnya heparin gitu ya, atau clopidogrel atau aspirin gitu. Lalu emboli lemak ya, ini makanya jaringan adiposa yang menumpuk itu juga bisa menimbulkan kerusakan jaringan lama-kelamaan ya, Dede ya. Ini menimbulkan hemostasis, memicu faktor hemostasis. Nah, faktor koagulasi yang ada 13 tadi ini pada keadaan normal tidak terjadi luka jaringan atau luka pembuluh darah, ini dalam keadaan inaktif atau kita sebut dengan zimogen ya. Nah, zimogen layaknya zimogen secara umum, faktor pembekuan darah atau faktor koagulasi ini baru akan aktif kalau ada stimulus atau rangsangannya, di mana rangsangannya itu tadi ada dua ya, intrinsik maupun ekstrinsik. Ya, luka pada pembuluh darah maupun luka pada jaringan gitu. Baru nanti faktor koagulasi akan aktif. Ini adalah faktor koagulasi yang ada 13 tadi. Faktor 1 disebut dengan fibrinogen, di mana fibrinogen ini merupakan bahan baku bagi fibrin, benang-benang fibrin. Ya. Lalu ada protrombin, faktor 2, faktor 3 ada tisu tromboplastin. Ya, biasanya faktor 3 ini berperan pada jalur ekstrinsik. Kemudian ion kalsium, ya Adik. Nah, kita dalam hal pembekuan darah memerlukan kalsium yang banyak untuk proses mengaktifkan reaction cascade tadi. Ya, butuh kalsium. Lalu ada proakselerin, kemudian prokonvertin, lalu ada AHF, anti hemophilic factor. Ini khusus pada penderita hemofili akan non-aktif ya ini ya. Lalu plasma tromboplastin komponen atau PTC, Stuart faktor, ya, faktor 8 dan faktor 9 ini yang tidak dimiliki oleh penderita hemofili. Jadi orang hemofili tipe A maupun tipe B itu tidak bisa darahnya membeku ya. Itu karena tidak memiliki faktor 8 dan faktor 9 ya. Jadi coagulation cascade-nya tidak terjadi ya. Sampai dengan faktor 13, ketambahan tadi 2, yaitu high molecular weight, kininogen dan juga prekallikrein. Ya. Nah, kita masuk ke mekanisme pembekuan darah pada tahap ketiga tadi. Tadi kan kita ada 4 tahap ya. Tahap vascular spasm, tahap adesi dan agregasi trombosit, dan ini yang ketiga yaitu tahap koagulasi. Nah, jalur koagulasi sebagaimana saya jelaskan tadi ada jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Dimana kalau jalur intrinsik pemicunya itu berasal dari pembuluh darah, dari dinding pembuluh darah. Kalau ekstrinsik itu pemicunya berasal dari jaringan di luar pembuluh darah. Itu ya. Nah, lalu jalur intrinsik maupun ekstrinsik ini pada akhirnya akan bertemu pada jalur bersama namanya. Ya, bisa dilihat di gambar ini Adik-adik ya. Ini yang lebih panjang, ini namanya intrinsic pathway atau jalur intrinsik. Nah, pemicunya ini adalah luka pada pembuluh darah. Dia nanti akan mengaktifkan kallikrein ya. P-kallikrein menjadi kallikrein, di mana nanti kallikrein akan mengubah faktor 12 menjadi faktor 12 teraktivasi ya. Seperti ini. Nanti faktor 12 teraktivasi akan mengubah faktor 11 menjadi faktor 11 teraktivasi. Jadi ini ada 11, ini 11A. Maksudnya 11A ini adalah faktor yang teraktivasi. Ya. Nanti faktor 11A teraktivasi akan mengubah faktor 9 menjadi faktor 9 teraktivasi dengan bantuan kalsium, ion kalsium di sini. Selanjutnya, faktor 9 teraktivasi akan mengubah faktor 10 teraktivasi.
Nah, faktor 10 teraktivasi ini akan masuk pada jalur bersama, common pathway. Ini jalur bersama. Ya, saya berhenti di sini dulu. Untuk jalur intrinsik atau intrinsic pathway, ini dipicu oleh adanya luka pada jaringan. Ya, luka pada jaringan akan mengubah faktor 7 menjadi faktor 7 teraktivasi. Lalu faktor 7 teraktivasi dan tissue factor atau TF ini berasal dari jaringan nih ya. Kemudian dia juga membutuhkan kalsium. Tiga-tiganya ini akan mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10 teraktivasi, juga masuk ke common pathway atau jalur bersama. Ya, di sini. Nah, jalur bersama ini nanti faktor 10A bersama kalsium dan platelet ya. Platelet di sini kan trombosit ya, Adik-adik ya. Trombosit akan mengubah faktor 2 menjadi faktor 2 teraktivasi. Nah, faktor 2 teraktivasi ini nanti akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Begitu. Ya. Nah, benang-benang fibrin ini akan membentuk jaringan-jaringan ya, sehingga terjadi pembekuan darah. Itu dia membutuhkan yang namanya faktor 13 teraktivasi. Ya. Nah, ini proses yang beruntut seperti ini disebut dengan reaction cascade. Ya, atau kalau dalam proses koagulasi atau pembekuan darah disebut dengan coagulation cascade. Gitu ya. Nah, sampai di sini sudah jelas adik-adik? Sementara sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke tahap berikutnya. Nah, ini hampir sama ya seperti yang saya jelaskan, cuma mungkin lebih detailnya di apa itu faktor 3, ini disebut dengan tromboplastin. Nah, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Saya bilang tadi faktor intrinsik itu pemicunya adalah luka pada pembuluh darah, ya, Dede ya. Nah, ini yang teraktivasi pertama kali itu adalah jaringan endotel tadi yang rusak melepaskan ADP. Selain itu juga kolagen, di mana nanti ADP dan kolagen ini nanti akan mengundang platelet, kan begitu ya. Nanti kalau platelet sudah bersatu di dalam kolagen dan juga ADP, maka akan mengaktifkan faktor 12 tadi. Faktor 12 menjadi faktor 12A teraktivasi ya. Setelah itu faktor 11, faktor 9, kemudian faktor 10 ya. Di sini nanti pada jalur bersamanya adalah faktor 10 ya. Lalu kalau yang luka jaringan dari extrinsic pathway ini adalah karena tissue damage atau kerusakan pada jaringan. Nanti kerusakan pada jaringan akan mengaktifkan namanya tromboplastin. Ini ya Dede ya. Tromboplastin ini dari extrinsic pathway. Faktor 3. Faktor 3 akan mengaktifkan faktor 7. Nanti faktor 7 akan mengaktifkan ke jalur bersama faktor 5. Ya. Nah, faktor 5 ini adalah eksekutornya di dalam proses pembekuan darah ya, yang mengubah protrombin menjadi trombin, lalu fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ini masih sama ya. Kemudian tahap protrombin menjadi trombin ini sudah masuk di jalur bersama ya, Dede ya. Faktor 10 tadi. Trombin, protrombin akan aktif menjadi trombin. Kita lihat di sini, ini ada istilah nama lain ya Dede ya. Kalau protrombin ini kan faktor 2 ya Dede ya. Lalu faktor 10 ini adalah Stuart factor. Jadi beda-beda namanya, ada nama lainnya faktor 2, nama lainnya protrombin, kemudian faktor 10 namanya Stuart factor ya. Lalu nah, ini disinilah nanti fibrinogen faktor 1 akan diaktifkan oleh trombin ya menjadi fibrin. Fibrin ini adalah bentuknya adalah protein ya, Dedek ya, protein. Kemudian dia akan membentuk polimer.
dari monomer membentuk polimer. Berarti nanti berganding-ganding begitu sehingga terjadilah jaring-jaring pembekuan darah seperti itu ya. Seperti di gambar tadi kelihatan seperti jaring-jaring. Dia juga akan mengalami namanya polimerisasi, membentuk fibrin polimer dengan bantuan faktor 13 dan juga kalsium. Nah, mungkin adik-adik masih ingat kita dulu praktikum biokimia ya, pembekuan darah itu kalau kita beri kalsium dia nanti cepat pembekuan darahnya adik-adik, termasuk dalam koaktivator ya, koenzim. Nah itu disinilah peran daripada kalsium ya. Nanti ketika